Pemuda bejat mempermainkan dirinya di depan umum dengan meremas pantat wanita cantik. Namun setelah dipukul, dia justru terlihat bangga. Dan memberitahu wanita cantik bahwa dia terkenal sebagai seorang bejat. Tanpa menunggu petugas keamanan datang untuk menanyakan situasi. Pemuda itu dengan sukarela mengakui bahwa dia seorang bejat. Dengan tidak sabar, dia meminta mereka untuk membawanya turun dari pesawat. Alasannya mengapa pemuda itu melakukan hal ini adalah untuk melarikan diri dari penerbangan yang maut ini. Ternyata pemuda itu terjebak dalam lingkaran kematian. Setiap kali jam 10 malam tiba, pesawat akan mengalami ledakan hebat. Saat dia pertama kali hidup kembali, pemuda itu masih mengira itu hanya mimpi. Namun pesawat belum terbang, dia sudah bermimpi buruk. Dia merasa tidak beruntung. Maka dia bangkit untuk mencari pramugari dan turun dari pesawat. Namun dia malah bertemu dengan wanita cantik yang telah diracun. Pada saat itu, obatnya sudah mulai bereaksi. Wanita cantik yang tidak bisa ditahannya. Akhirnya, dia memaksa pemuda itu masuk ke toilet. Saat pria muda merasa senang tentang hal itu. Kemudian, pesawat tiba-tiba meledak. Setelah terlahir kembali ke pesawat, pria muda terkejut dan berteriak-teriak. Kali ini dia akhirnya menyadari bahwa dia terjebak dalam siklus kematian. Maka dia berteriak bahwa pesawat akan meledak. Namun hal ini membuat penumpang lain merasa tidak puas. Melihat ini, pramugari segera menghampiri dan menenangkan pria muda. Pria muda yang ketakutan berkata bahwa dia ingin turun dari pesawat. Tidak ada pilihan. Pramugari hanya bisa memanggil petugas keamanan untuk mengikatnya. Saat itu, seorang wanita cantik di kelas 1 hampir tertawa. Tangan bejat si pelaku pelecehan. Dengan bebas meraba-raba tubuh wanita cantik. Pemandangan ini secara kebetulan dilihat oleh pria muda yang terikat. Dia mencoba melepaskan diri dan menghentikan pelaku. Namun pelaku sudah membawa wanita cantik masuk ke toilet. Untungnya, pada saat itu tepat pukul 10. Penipuan. Saya ingin turun dari pesawat. Saya ingin turun dari pesawat. Tuan, tolong tenang. Bagaimana aku bisa tenang? Pesawat hampir meledak. Kamu minta aku tenang bagaimana? Dan tadi kamu tidak membiarkanku turun dari pesawat. Tuan, jika Anda tidak bertindak sekarang, kami akan mengambil tindakan paksa. Biarkan aku pergi. Maaf, tadi aku terlalu emosional. Kalau begitu tidak apa-apa. Mohon pasang sabuk pengaman. Pesawat akan segera lepas landas. Baiklah. Saat ledakan tadi pukul 10 tepat. Dan waktu terakhir aku bangun adalah pukul 9. Kali ini pukul 9.05. Artinya, waktu setiap kali saya bangun akan selalu terlambat 5 menit dari sebelumnya. Waktu semakin berkurang. Aku harus segera pergi sebelum pesawat meledak. Ini. Astaga, bagaimana aku bisa membalas dendam ini? Jangan minum. Kamu pikir siapa kamu? Ini kelas 1. Kamu orang dengan status rendah seperti ini. Apakah kamu pantas masuk? Kamu keluar dari sini. Kalau kamu tidak bicara, aku hampir lupa dengan apa yang terjadi tadi. Oh no, kamu berani memukulku. Kamu, tunggu pesawat dulu. Kamu sudah pasti mati. Kalau kamu bisa bertahan sampai saat itu, baru bicara. Kamu ngapain sih? Siali, kamu sudah diracun. Kita harus segera pergi dari sini. Bagaimana kamu tahu namaku Siali? Karena kita pernah bertemu dalam lingkaran waktu. Lingkaran waktu? Apa maksudmu? Oh. Ada masalah dengan gelas anggur ini. Aku merasa panas, aku tahu. Tapi kali ini kita tidak bisa pergi ke toilet. Kalau tidak, akan mengganggu rencanaku. Ayo pergi. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Oh, milikku. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Apa tanganmu? Kamu mau ngapain? Baiklah, sekarang saya bisa memulai aksiku. Untuk menyelamatkan semua penumpang pesawat ini, aku harus mengambil risiko. Wisatawan yang terhormat, pesawat akan segera lepas landas. Jangan bergerak. Semua orang, dengarkan aku baik-baik. Aku punya bom di pesawat. Akan meledak pada pukul 10. Kalau ingin bertahan hidup, cepatlah pergi dari sini haha. Bom. Kenapa kalian tertawa? Saya sudah bilang saya memasang bom di pesawat. Apakah kalian tidak takut? Seorang narapidana melarikan diri dari penjara Kinsou seminggu yang lalu. Orang ini ahli dalam menyamar. Serangan sedang dilakukan dengan keamanan tertinggi di seluruh kota. Mohon perhatikan keselamatan warga kota. Apakah pencarian yang dilaporkan di berita itu kamu? Dengan penakut seperti kamu, berani memasang bom. Benar-benar bodoh. Tuan, jika kamu tidak berhenti sekarang juga, kami akan mengambil tindakan paksa. Pesawat akan meledak pukul 10. Saya tidak berbohong tentang ini. Saya bersumpah, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Saya hanya ingin turun dari pesawat. Tidak bisa kecuali ada keadaan darurat medis. Tolong saya. Tuan, tolong. Apakah kamu baik-baik saja? Perut saya sangat sakit. Sepertinya keracunan makanan. Cepat, biarkan saya turun dan mendapatkan pertolongan medis.
Baik, saya akan segera menghubungi menara kontrol. Mohon tunggu sebentar. Akhirnya saya tidak akan mati tertabrak bom, tunggu sebentar. Saya adalah dokter Tiongkok kuno yang paling tidak terkenal di Qingzhou. Orang-orang di dunia persilatan memberi julukan, tangan suci. Nak, apakah kamu takut? Jangan tolak, nak. Biarkan saya melihat apa yang terjadi terlebih dahulu. Kau, kakek nakal. Sangat buruk, tidak muncul pagi atau malam. Malah muncul pada saat ini. Seperti yang saya duga, sama seperti permainan. Setiap siklus menjadi catatan. Cukup lakukan tindakan yang berbeda. Maka akan membuka cerita baru. Apakah dokter masih bisa menyelamatkan? Masalah kecil, mungkin karena terlalu kenyang. Aku akan melakukan pijatan kuno, dan semuanya akan baik-baik saja. Aduh, sakit itu pertanda baik. Semakin sakit, semakin efektif. Apakah kamu merasakannya? Aku merasakannya, aku merasakannya. Cepat, lepaskan. Oh, baiklah. Menyelamatkan satu nyawa lebih mulia daripada membangun 7 pagoda. Tidak perlu berterima kasih, nak. Tidak ikut campur adalah cara menyelamatkan nyawa. Aku akan meninggalkan pesawat. Kalau tidak, saya akan meledak dan mati. Kamu sudah bangun? Apa yang terjadi tadi? Kamu diracuni dalam anggur merah. Kamu telah menyelamatkanku. Terima kasih. Kalau tidak, aku akan diperkosa oleh si serigala. Tidak perlu berterima kasih. Aku masih tidak bisa menyelamatkanmu. Mereka bahkan tidak percaya padaku. Mengatakan bom dipasang di pesawat. Aku hanya bisa bicara tanpa bukti. Tadi kamu bilang serigala. Aku sudah menemukan solusinya. Terima kasih, Xialian. Kamulah yang menginspirasiku. Bang. Kamu brengsek. Pasti akan membunuhmu. Hah, aku tak takut padamu. Aku akan turun pesawat sekarang. Dan kamu akan mati tertembak. Kenapa kamu melakukan itu? Jangan minum anggur ini. Ada masalah, ada apa dengan anggur ini? Aku pikir kamu yang punya masalah. Ngomong sama istriku, apa urusanmu? Siapa istri kamu? Pada putaran pertama, kamu dan aku. Awan, apa yang kamu bicarakan? Kak, aku tidak kenal kamu. Bagaimana mungkin? Kamu masih mau menikah denganmu? Aku lihat kamu. Kamu seperti katak yang bermata bintik. Saya ingin makan daging angsa. Saya belum makan. Tapi itu tidak menghalangi saya untuk melanjutkan apa yang harus saya lakukan. Bagi saya adalah seorang pelecehan seksual. Saya akan menyerahkan diri setelah turun dari pesawat. Apakah kamu pikir menyerahkan diri sudah cukup? Aku beritahu kamu. Saya adalah putri dari keluarga Xia. Masalah ini belum selesai antara kita. Hei, anak muda. Kamu sudah kacau. Biar ku beritahu padamu. Keluarga Xia berada di kota Qingzhou kita. Tidak ada yang berani mengganggu mereka. Ada apa? Kapten, penumpang wanita di kelas 1 ini dilecehkan secara seksual. Siapa yang melakukannya? Saya adalah komandan kami. Segera turunkan saya. Saya ingin menyerah. Kamu cukup cepat mengakui kesalahanmu. Bagi saya adalah seorang pelecehan seksual. Saya bersalah, saya harus mati. Hubungi menara kontrol. Mari kita tunda keberangkatan. Kembali ke posisi semula. Kapten, kamu adalah pahlawanku, hahaha. Ah. Sinar matahari yang lama tak terlihat dan mimpi seakan-akan hidup kembali. Sampah, cepat turun. Jangan menghambat keberangkatan kami. HMPH, tunggu pesawat lepas landas. Kalian semua pasti kacau. Aku sudah mencoba menyelamatkan kalian semua dalam beberapa putaran sebelumnya. Sudah mencoba menyelamatkan kalian semua. Tidak berhasil. Hanya aku yang bisa lolos. Jangan salahkan aku ketika kalian berada di dunia bawah. Hei, mau apa? Kamu adalah saksi. Membuktikan bahwa aku seorang pelecehan seksual. Membuktikan bahwa aku menyentuhmu. Ataukah kamu takut aku akan lari begitu pesawat mendarat? Aku masih tidak tega melihatmu mati. Kamu benar-benar pandai membuat masalah untuk dirimu sendiri. Mau pergi atau tidak? Jika kamu tidak pergi, aku mungkin akan kabur begitu pesawat mendarat. Untuk menonton.